Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Semoga kita selalu sehat dan lancar rezekinya. Amin. Oke, kita mulai ceritanya. Pagi di kota kecil itu selalu dimulai dengan riuh pasar tradisional yang tak pernah sepi. Hiruk-pikuk para pedagang sayur, aroma rempah, teriakan ibu-ibu menawar harga, hingga derap langkah kaki anak-anak sekolah berpadu menjadi harmoni khas kehidupan masyarakat. Di salah satu sisi jalan yang lebih sepi dari keramaian pasar, berdirilah sebuah toko emas yang mencolok. Bangunannya tidak terlalu megah, tetapi cat dinding berwarna kuning gading berpadu dengan kaca bening di etalase depan membuatnya terlihat berbeda dari toko-toko lain di sekitarnya. Orang-orang biasa menyebutnya Warung Emas Surya, meski nama resmi yang terpampang di papan kayu bertuliskan Toko Emas Ratna Jaya. Surya, sang pemilik toko, dikenal sebagai lelaki yang sukses. Usianya 42 tahun, tubuhnya tegap meski sedikit mulai berisi, dengan kulit kecoklatan khas orang yang sering beraktivitas di luar. Rambutnya selalu tersisir rapi ke belakang, dan kumis tipis menambah kesan berwibawa. Sejak muda, Surya memang dikenal gigih. Ia merintis usaha dari nol, awalnya hanya menjual perhiasan kecil-kecilan di emperan pasar. Berkat kerja keras dan kesabaran, sedikit demi sedikit ia berhasil membuka toko sendiri. Kini, tokonya menjadi yang paling ramai di kota kecil itu. Banyak orang percaya bahwa jika membeli emas di toko Surya, rezekinya akan lancar. Sebuah kepercayaan sederhana yang justru membuat usahanya semakin laris. Di balik keberhasilan Surya, ada sosok Ratna, istrinya yang setia mendampingi. Ratna berusia 37 tahun, wajahnya lembut dengan tatapan mata yang teduh. Ia bukan perempuan yang gemar berdandan mewah, meski kehidupan mereka cukup mapan untuk itu. Rambut hitam panjangnya lebih sering ia gulung sederhana, dan pakaian kesehariannya adalah daster bersih atau kebaya sederhana saat ada acara resmi. Ratna lebih banyak mengurus rumah, memastikan suaminya bisa fokus pada toko tanpa khawatir soal urusan domestik. Meski begitu, Ratna sesekali ikut duduk di toko, membantu mencatat pesanan atau menyapa pelanggan. Senyumnya yang ramah membuat pelanggan betah, seolah ada nuansa kekeluargaan setiap kali masuk ke toko itu. Mereka dikaruniai seorang putri, Alia, yang kini berusia 18 tahun. Gadis itu masih duduk di bangku SMA. Alia tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan sederhana, mewarisi wajah cantik ibunya namun dengan sorot mata yang lebih tajam. Rambut panjangnya selalu dikunci rapi, ia bukan tipe gadis yang suka berlebihan. Alia dikenal rajin mengaji di musyala dekat rumah. Hampir setiap sore selepas sekolah, ia berjalan kaki menuju musyala untuk belajar pada Ustadz Karim, guru ngaji yang juga dihormati masyarakat. Pergaulannya terbatas, lebih banyak diisi dengan kegiatan sekolah dan membantu ibunya di rumah. Bagi Surya dan Ratna, Alia adalah harta yang tak ternilai, satu-satunya buah hati yang menjadi kebanggaan keluarga. Suasana rumah mereka begitu harmonis. Setiap pagi, Ratna selalu menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, sambal terasi, dan lauk pauk seadanya. Surya duduk di meja makan dengan koran yang terlipat, sesekali menyeruput kopi hitam kesukaannya. Alia duduk di sebelah ibunya, mengunyah roti sambil menyiapkan buku-buku sekolah. Canda kecil sesekali terdengar, menandakan rumah itu dipenuhi kasih sayang. Bagi tetangga, keluarga Surya adalah teladan. Meski kaya raya, mereka tidak pernah sombong atau angkuh. Surya kerap terlihat memberi sumbangan untuk kegiatan RT, membantu biaya pembangunan musyala, dan bahkan memberi beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Semua itu membuat nama keluarga Surya harum di telinga masyarakat. Toko emas mereka juga selalu ramai. Setiap hari, orang datang silih berganti. Ada yang membeli cincin kawin, ada pula yang sekadar menukar gelang lama. Etalase toko dipenuhi kilau emas yang memantulkan cahaya lampu neon, membuat siapapun yang lewat terpikat untuk singgah. Surya selalu melayani pelanggan dengan ramah, sesekali bercanda untuk mencairkan suasana. Suaranya lantang, membuat toko itu tak pernah terasa kaku. Kadang, ia juga turun tangan membantu menimbang emas, menghitung harga, dan menutup transaksi dengan senyum puas. Ratna biasanya duduk di kursi belakang, mencatat hasil penjualan dan memastikan semuanya teratur. Tak jarang Alia ikut mampir sepulang sekolah, meski hanya sebentar untuk menyapa ayahnya atau mengambil uang jajan. Kehidupan keluarga Surya tampak begitu sempurna. Mereka memiliki rumah cukup besar dengan halaman yang asri. Di pekarangan, Ratna menanam bunga melati, mawar, dan beberapa tanaman obat keluarga. Alia sering membantu menyirami tanaman sore hari, sementara Ratna membersihkan teras. Surya biasanya baru pulang menjelang petang,
membawa kabar dari toko, lalu duduk santai di ruang tamu sambil menonton berita. Malam hari, mereka makan bersama, berbincang ringan, lalu beristirahat dengan tenang. Tidak ada tanda-tanda kesedihan atau masalah besar. Semua berjalan seperti roda kehidupan yang teratur dan indah. Namun, seperti pepatah lama yang sering diucapkan orang tua di kampung, hidup bahagia terkadang menjadi incaran iri dan dengki. Keberhasilan dan keharmonisan keluarga Surya di Ambia menimbulkan rasa iri di hati sebagian orang. Meski tidak tampak jelas, ada bisik-bisik kecil di pasar tentang bagaimana mungkin Surya bisa begitu cepat sukses, atau kenapa tokonya selalu lebih ramai dari toko lain. Surya dan Ratna tidak pernah menggubris omongan semacam itu. Mereka percaya, selama rezeki halal dan ikhtiar tulus, semua akan baik-baik saja. Hari-hari terus bergulir dengan ritme yang sama. Alia semakin rajin mengikuti pengajian, bahkan sering diminta Ustadz Karim untuk membantu mengajari anak-anak kecil membaca Iqra. Surya semakin sibuk dengan tokonya, sesekali menghadiri undangan hajatan atau rapat kampung sebagai orang terpandang. Ratna tetap menjadi tiang keluarga yang menjaga kehangatan rumah. Dari luar, mereka adalah potret sempurna keluarga idaman. Semua orang kagum, semua orang menaruh hormat. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kedamaian itu, bayangan gelap perlahan-lahan mulai mengintai, menunggu waktu untuk merenggut kebahagiaan mereka. Bayangan itu mulai tampak ketika suatu siang, seorang perempuan muda melangkah masuk ke toko Mas Surya. Hari itu toko sedang ramai. Beberapa pelanggan sibuk memilih cincin dan kalung, sementara Surya melayani dengan ramah. Ratna duduk di kursi belakang, mencatat transaksi di buku besar. Suasana tampak biasa saja, hingga pintu toko terbuka dan seorang perempuan dengan penampilan mencolok melangkah masuk. Usianya sekitar 26 tahun. Rambut panjangnya terurai rapi, bibirnya dipulas lipstik merah muda yang mencolok, dan tubuhnya dibalut gaun sederhana tapi pas di badan sehingga tampak anggun. Perempuan itu melangkah pelan, tumit sepatunya berketuk ringan di lantai keramik toko. Semua orang di ruangan itu sempat menoleh sejenak, lalu kembali ke kesibukan masing-masing. Tapi tatapan Surya bertahan sedikit lebih lama dari yang seharusnya. "Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Suara Surya terdengar ramah seperti biasanya, meski matanya tampak sedikit berbinar. Perempuan itu tersenyum tipis. "Saya ingin lihat-lihat kalung emas, Pak. Tapi tidak perlu yang terlalu besar, saya suka yang sederhana." Surya segera bangkit dari kursinya dan mengambil kunci etalase. Ia membuka lemari kaca yang penuh dengan kalung berkilauan. Jemarinya lincah memilih beberapa model, meletakkannya di atas nampan beludru merah. "Silakan, Bu. Ini ada beberapa model baru, banyak disukai pembeli. Yang ini bentuk rantai, kalau yang ini agak lebih klasik." Perempuan itu menunduk, jarinya yang lentik menyentuh satu persatu kalung. Tatapannya penuh minat, tapi gerakannya tampak lebih seperti mengulur waktu daripada benar-benar memilih. Sesekali ia melirik Surya dengan senyum samar. Ratna memperhatikan dari belakang. Ia tidak menaruh curiga, hanya sekilas merasa aneh karena perempuan itu terlalu lama memilih untuk sesuatu yang sebetulnya sederhana. Setelah hampir setengah jam, perempuan itu akhirnya hanya membeli satu kalung tipis. Nilainya tidak seberapa dibanding pembeli lain yang biasanya membeli dalam jumlah lebih besar. Sambil menyerahkan kalung yang sudah dibungkus rapi, Surya bertanya ramah. "Boleh tahu namanya siapa, Bu? Supaya nanti kalau ada model baru, bisa saya kabari." Perempuan itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi rapi yang putih. "Nama saya Melati." Surya mengangguk. "Baik, Bu Melati. Terima kasih sudah berbelanja di sini. Semoga cocok dengan kalungnya." Melati melangkah pergi dengan anggun. Wangi parfum yang ia kenakan tertinggal samar di udara, meninggalkan kesan tersendiri di ruangan itu. Surya masih berdiri di balik etalase, matanya tanpa sadar mengikuti punggung perempuan itu hingga hilang di balik pintu. Ratna menatapnya sebentar, lalu berkata pelan. "Orang baru, ya? Sepertinya bukan pelanggan tetap." Surya tersadar dari lamunannya, lalu mengangguk cepat. "Iya, mungkin baru pindah ke sini. Biasa, orang kalau lihat toko baru suka coba-coba dulu." Hari itu berlalu tanpa hal istimewa. Namun sejak kedatangan pertama, Melati sering kembali. Awalnya ia datang seminggu sekali, pura-pura membeli cincin kecil atau gelang tipis. Lama-kelamaan kedatangannya semakin sering, bahkan hampir setiap 2 hari sekali. Yang aneh, setiap kali datang ia selalu berpura-pura lama memilih,
padahal barang yang dibeli tidak seberapa. Ratna mulai merasa heran. Perempuan itu kok sering sekali datang, ya? Apa benar dia butuh banyak perhiasan? Atau hanya suka lihat-lihat? Surya terkekeh, mencoba menutupi sesuatu yang samar di matanya. Mungkin dia suka mengoleksi, Bu. Ada orang memang begitu, sedikit-sedikit beli, lama-lama banyak juga. Namun Ratna tetap merasa ada yang janggal. Perempuan itu tampak terlalu akrab dengan Surya. Setiap kali Surya melayaninya, ada senyum berbeda di wajah suaminya. Senyum yang tak pernah ia lihat saat melayani pelanggan lain. Ratna tidak menuduh, hanya menyimpannya dalam hati. Ia percaya pada suaminya, meski perasaan tidak nyaman mulai mengendap diam-diam. Alia pun menyadari hal itu. Suatu sore sepulang sekolah, ia mampir ke toko untuk menjemput ibunya. Dari kejauhan, Alia melihat ayahnya melayani seorang perempuan muda. Mereka berbicara sambil tertawa kecil, seolah sudah akrab. Alia mengerutkan kening, hatinya bertanya-tanya. Ketika perempuan itu keluar, Alia sempat menoleh. Tatapannya bertemu sekilas dengan mata melati. Ada senyum samar di bibir perempuan itu, tapi bukan senyum ramah, lebih seperti senyum penuh rahasia. Alia merasakan sesuatu yang tidak enak, meski ia tidak tahu apa. "Ibu, tadi itu siapa?" tanya Alia pelan saat mereka berjalan pulang. Ratna tersenyum, berusaha tetap tenang. "Namanya Melati. Dia sering datang beli emas di toko ayahmu. Mungkin orang kaya baru pindah ke sini." Alia tidak menanggapi, hanya menyimpan rasa aneh itu di hatinya. Ia tidak ingin menyakiti perasaan ibunya dengan kecurigaan yang belum tentu benar. Namun sejak hari itu, Alia mulai memperhatikan tingkah ayahnya lebih cermat. Setiap kali Melati datang, Surya tampak terlalu bersemangat. Senyum yang ia berikan berbeda, ada sinar kagum yang tak bisa disembunyikan. Waktu bergulir, Melati semakin sering hadir. Kadang datang sendirian, kadang bersama seorang teman, tetapi selalu ada alasan untuk mampir. Surya tak pernah keberatan, justru seolah menantikan. Pelanggan lain yang melihat pun mulai berbisik-bisik, meski tidak ada yang berani berbicara terang-terangan di depan Surya atau Ratna. Hari-hari yang awalnya tenang mulai terasa berbeda. Belum ada konflik besar, hanya perubahan kecil dalam sikap. Namun perubahan kecil itu, seperti riak air di permukaan, lambat laun akan menimbulkan gelombang besar yang tak terduga. Ria itu semakin jelas saat Melati makin sering mendekat, seolah sengaja mencari perhatian Surya. Perempuan muda itu tidak hanya datang untuk membeli emas. Kadang ia datang hanya untuk mengobrol, pura-pura bertanya soal harga atau sekadar membandingkan model perhiasan. Anehnya, setiap kali ia datang, Surya selalu terlihat lebih segar, seolah kehadiran Melati memberi energi baru. Ratna yang duduk di belakang memperhatikan, meski tidak berkomentar banyak. Ia hanya menyimpan rasa tidak nyaman di dalam hati. Suatu siang, Melati kembali datang. Ia mengenakan gaun berwarna biru muda yang membuat kulitnya semakin cerah. Rambutnya diikat setengah, membuat wajahnya terlihat lebih manis. Ia mendekati Surya yang sedang duduk di kursi dekat etalase. "Pak Surya," ucap Melati lembut, "hari ini saya tidak niat beli apa-apa, cuma ingin lihat-lihat saja." "Boleh, kan?" Surya tersenyum ramah. "Tentu saja boleh. Toko ini terbuka untuk siapa saja." Melati lalu duduk di kursi pelanggan. Ia menyandarkan tubuh, matanya menatap Surya penuh perhatian. "Bapak ini pasti capek ya, setiap hari melayani banyak orang. Usaha besar seperti ini pasti melelahkan. Saya heran, bagaimana Bapak bisa kuat dan tetap ramah." Surya tertawa kecil, seolah merasa tersanjung. "Ya, namanya juga kerja. Sudah biasa. Kalau kita jalani dengan ikhlas, insya Allah ringan." Melati menatapnya, lalu menghela napas pura-pura prihatin. "Kalau saya jadi istri Bapak, mungkin saya akan setiap hari pijitkan bahu Bapak supaya tidak terlalu letih." Kalimat itu meluncur begitu saja, terdengar seperti candaan, tapi Surya mendengar nada berbeda di baliknya. Wajahnya memerah sedikit, meski berusaha menutupinya dengan tawa. Ratna yang sedang menulis di buku besar menoleh sebentar, merasakan ada sesuatu yang tidak wajar, tapi ia menahan diri untuk tidak ikut campur. Sejak pertemuan itu, Surya mulai sering pulang telat. Alasannya selalu sama, ada urusan bisnis, bertemu pemasok emas, atau menghitung stok di toko sampai larut malam. Ratna berusaha percaya, meski hatinya resah.
Ia tahu suaminya adalah lelaki yang jujur dan pekerja keras, tapi kali ini firasatnya berbeda. Surya terlihat semakin sulit diajak bicara. Kalau Ratna bertanya terlalu banyak, Surya cepat naik nada. "Ratna, jangan terlalu banyak curiga. Aku kerja keras ini untuk siapa kalau bukan untuk kalian?" bentaknya suatu malam ketika Ratna sekadar menanyakan kenapa ia pulang hampir tengah malam. Ratna terdiam. Ia tidak ingin memperpanjang masalah. Tapi sikap Surya yang makin dingin membuatnya sering menangis diam-diam di kamar. Alia pun mulai merasakan perubahan itu. Gadis itu semakin jarang melihat ayahnya di rumah. Kalau pulang pun, Surya lebih banyak duduk termenung, atau cepat-cepat masuk kamar tanpa banyak bicara. Suatu malam, Alia terbangun untuk minum. Ia melewati ruang tamu, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ayahnya duduk sendirian di sofa, memegang ponsel. Wajahnya tampak lembut, berbeda dengan sikap dingin yang biasa ia tunjukkan pada ibunya. Alia mengintip dari balik pintu, berusaha tidak terlihat. "Ya, Melati, aku juga rindu," suara Surya terdengar lirih. "Besok kita ketemu lagi, ya? Jangan khawatir, Ratna tidak akan curiga." Alia tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak menyangka ayahnya benar-benar berbicara dengan perempuan itu. Alia ingin masuk dan memarahi ayahnya, tapi kakinya gemetar. Ia hanya bisa menutup mulut, menahan tangis, lalu kembali ke kamar dengan hati hancur. Keesokan harinya, Alia duduk di meja makan dengan wajah murung. Ratna memperhatikan putrinya. "Kamu kenapa, Nak? Ada masalah di sekolah?" Alia menggeleng, memaksakan senyum. "Tidak, Bu. Cuma agak capek saja." Ia tidak tega menceritakan apa yang ia lihat. Alia tahu ibunya sudah cukup terluka dengan sikap ayahnya yang makin menjauh. Menambahkan luka baru hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Sementara itu, Surya semakin larut dalam bayangan Melati. Ia sering memikirkan perempuan itu bahkan saat berada di rumah. Senyum manis, suara lembut, dan perhatian yang seolah tulus membuatnya merasa dihargai. Ia tidak sadar bahwa semua itu hanyalah topeng. Ratna yang selalu setia mendampinginya kini tampak seperti bayangan, sementara Melati menjadi cahaya baru yang memikat matanya. Tetangga mulai berbisik-bisik. Beberapa orang melihat Surya dan Melati berjalan bersama di luar kota, pura-pura urusan dagang. Namun tidak ada yang berani bicara langsung pada Ratna. Ia tetap menjalani hari-hari dengan tegar, meski di dalam hati ada luka yang semakin dalam. Di sisi lain, Melati tidak hanya mengandalkan rayuan manis. Malam itu, di rumah kontrakannya yang sepi, ia menyalakan dupa dan kemenyan. Bau harum bercampur dengan aroma tajam memenuhi ruangan. Di hadapannya, terletak sebuah nampan berisi bunga 7 rupa, segelas air, dan sebuah cincin emas kecil. Melati duduk bersila, mengenakan kain hitam yang menutupi tubuhnya. Bibirnya berkomat-kamit membaca mantra dengan suara lirih. Sesekali ia menutup mata, lalu meniup cincin itu dengan napas panjang. Tangannya yang lentik lalu meneteskan cairan berwarna merah ke cincin itu, cairan aneh yang berasal dari botol kecil. "Aku ikat hatimu, Surya," bisiknya lirih. "Aku kunci dengan pelet ini. Kau hanya milikku. Kau akan lupa pada Ratna, kau akan buta pada Alia. Hanya aku yang ada di pikiranmu." Asap kemenyan semakin tebal, memenuhi ruangan dengan suasana mencekam. Melati menutup ritualnya dengan senyum tipis. Ia tahu, cincin itu akan menjadi pengikat, dan Surya akan semakin terjerat dalam jebakan yang ia siapkan. Dan benar saja, sejak malam itu kehidupan keluarga Surya mulai berubah perlahan, tanpa mereka sadari, terutama bagi Ratna yang menjadi sasaran pertama dari kekuatan gaib yang dilepaskan Melati. Ratna, yang biasanya sehat dan lincah mengurus rumah, mulai sering merasa tubuhnya lemah. Awalnya hanya pusing kecil, lalu berubah menjadi rasa sesak di dada. Tubuhnya semakin kurus, seolah tenaga mengalir keluar tanpa sebab. Setiap malam, ia sering terbangun tiba-tiba dengan napas terengah, matanya melotot ketakutan. Ratna merasa seperti ada sosok tak kasat mata yang menindih tubuhnya. Tangannya mencoba meraih udara, tenggorokannya terasa dicekik sesuatu yang dingin dan berat. "Ya Allah, tolong!" bisiknya lirih di antara rasa sesak. Namun setiap kali ia berusaha berteriak, suaranya tertahan. Hanya setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, cengkeraman itu menghilang. Ratna lalu menangis sendirian, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi bantal. Pagi harinya,
Surya tak pernah menyadari hal itu. Ia semakin jarang di rumah, sering beralasan menginap di luar karena urusan bisnis. Ratna mencoba bertahan, meski perasaan curiga mulai merayapi hatinya. Ia tahu Surya berubah, tapi ia tidak punya bukti kuat. Yang bisa ia lakukan hanya berdoa, meminta kekuatan untuk tetap sabar. Alia melihat semua perubahan itu dengan mata kepala sendiri. Ia menjadi saksi bagaimana ibunya yang biasanya ceria kini lebih banyak berbaring di kamar. Wajah Ratna pucat, tubuhnya semakin kurus. Gadis itu cemas, tapi mencoba kuat di hadapan ibunya. "Ibu kenapa sering sakit, sih? Harusnya kita ke dokter," kata Alia suatu sore sambil duduk di tepi ranjang. Ratna tersenyum tipis, meski wajahnya tampak lemah. "Ibu cuma kecapean, Nak. Jangan khawatir. Nanti juga sembuh." Namun Alia tahu itu hanya kata-kata untuk menenangkan dirinya. Sesekali ia mendengar ibunya terbangun di tengah malam, berteriak pelan seolah sedang berjuang melawan sesuatu yang menindih tubuhnya. Suara ibunya memohon ampun membuat hati Alia perih. Sementara itu, Surya semakin jauh. Alia beberapa kali memperhatikan ayahnya pulang larut malam dengan wajah lelah tapi anehnya bahagia. Ia sering mendengar suara telepon ayahnya di ruang tamu. Alia tidak lagi terkejut mendengar nama Melati disebut. Kecurigaannya semakin kuat bahwa ayahnya berselingkuh. Malam itu menjadi puncak ketakutan bagi Alia. Sekitar tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara keras dari kamar ibunya. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke kamar Ratna. Pintu terbuka sedikit, dan pemandangan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Ratna terduduk di lantai, tubuhnya bergetar hebat. Dari mulutnya mengalir darah segar, menodai baju tidurnya dan lantai kamar. Matanya melotot, tangannya mencengkeram perutnya seolah sedang menahan rasa sakit luar biasa. "Ibu!" "Ya Allah, Ibu!" teriak Alia panik sambil berlari menghampiri. Ia memeluk tubuh ibunya yang gemetar, mencoba menahan aliran darah dengan tangannya. Ratna tersengal-sengal, suaranya parau. "Alia, jangan, takut. Ibu hanya sakit biasa." "Biasa apanya, Bu?" "Ini parah." Alia menangis histeris. "Ayah! Ayah! Tolong!" Tapi rumah itu sunyi. Surya tidak ada. Malam itu, ia kembali memilih bermalam di luar, entah benar urusan bisnis atau bersama Melati. Alia berusaha mengangkat tubuh ibunya ke tempat tidur. Dengan tangan gemetar, ia mengambil air minum dan membersihkan sisa darah di mulut Ratna. Tubuhnya sendiri terasa lemas, tapi ia harus kuat. "Ibu jangan tinggalin Alia. Tolong jangan." Suara Alia bergetar, matanya basah oleh air mata. Ratna mencoba mengangkat tangannya, menyentuh kepala anaknya dengan kasih sayang meski tubuhnya begitu lemah. "Kamu harus kuat, Nak. Jangan pernah tinggalkan doa. Allah selalu bersama kita." Setelah beberapa lama, serangan itu mereda. Ratna terbaring lemah di ranjang, napasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. Alia duduk di sampingnya, tidak beranjak sedikit pun sepanjang malam. Matanya merah karena tangis, hatinya dipenuhi ketakutan dan kebencian yang semakin kuat pada ayahnya yang memilih absen di saat paling dibutuhkan. Pagi harinya, Surya baru pulang dengan wajah segar. Ia terkejut melihat Alia yang matanya sembab duduk di samping ibunya. Ratna terbaring pucat di ranjang. "Ada apa ini? Kenapa ibu kalian sakit begini?" tanya Surya, nada suaranya lebih terdengar seperti pura-pura panik. Alia menoleh dengan tatapan tajam. "Di mana ayah semalam? Saat ibu muntah darah, ayah tidak ada. Ayah malah memilih di luar rumah." Surya terdiam, wajahnya berubah. Ia berusaha menahan emosi, tapi Alia sudah lebih dulu berdiri dan berlari keluar kamar. Surya hanya bisa menatap istrinya yang lemah, lalu menghela napas panjang. Ada rasa bersalah di hatinya, tapi bayangan wajah Melati segera menutup semua itu. Hari-hari setelahnya, Ratna semakin sering sakit. Alia tetap setia merawat ibunya, meski ia sendiri mulai goyah. Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar menimpa keluarganya. Rasa curiga, takut, dan putus asa bercampur jadi satu. Ia mulai berpikir bahwa sakit ibunya bukan sekadar penyakit biasa, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan, yang datang entah dari mana. Dan malam-malam berikutnya, bayangan hitam itu terus datang menindih Ratna, membuatnya semakin lemah dari hari ke hari. Alia yang setiap saat mendampingi ibunya akhirnya tidak tahan lagi.
Hatinya remuk menyaksikan Ratna perlahan-lahan seperti kehilangan nyawa. Ia sadar, semua upaya medis mungkin tidak akan cukup. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan penyakit. Pagi itu, setelah mengantarkan ibunya kembali tertidur dengan tubuh lemah, Alia berjalan keluar rumah. Matanya sembab, rambutnya berantakan, namun tekadnya kuat. Ia memutuskan pergi menemui orang yang selama ini menjadi panutannya, Ustadz Karim, guru ngaji yang sejak kecil mengajarkannya Al-Quran. Langkah Alia gontai menyusuri jalan tanah menuju rumah Ustadz yang tidak terlalu jauh dari kampungnya. Angin pagi bertiup, namun bagi Alia tidak memberi kesejukan. Dadanya terasa berat. Setiap ingatan tentang ibunya yang dicekik bayangan hitam membuat bulu kuduknya berdiri. Sesampainya di rumah Ustadz Karim, Alia mengetuk pintu pelan. Seorang istri Ustadz keluar dan tersenyum hangat melihatnya. "Alia? Pagi-pagi sudah datang, Nak. Ada apa?" Alia menunduk, suaranya bergetar. "Saya mau bertemu Ustadz, penting sekali, Bu." Tak lama kemudian, Ustadz Karim keluar. Wajahnya teduh, janggut putihnya tergerai rapi, sorot matanya lembut tapi tajam. Melihat Alia dengan mata sembab, ia langsung tahu ada sesuatu yang sangat berat. "Alia, masuklah." "Ada apa?" Begitu duduk, Alia tak mampu menahan air mata. Suaranya pecah, tubuhnya bergetar ketika ia menceritakan semua penderitaan ibunya. Bagaimana Ratna dicekik sosok hitam tiap malam, muntah darah, tubuhnya kurus, dan ayahnya yang seakan meninggalkan rumah. "Ustadz, saya takut kehilangan ibu, tolong bantu kami." Alia terisak, menundukkan wajah. Ustadz Karim mendengarkan dengan sabar, wajahnya sedikit mengeras ketika mendengar detail serangan gaib itu. Ia menghela napas panjang. "Alia, dengar baik-baik. Dalam hidup ini, ada penyakit lahir dan ada penyakit batin. Ada sakit karena tubuh, ada pula sakit karena gangguan jin dan syaitan. Dari ceritamu, ini bukan sekadar sakit biasa." Alia mengangguk, air matanya terus mengalir. "Jadi, apa yang harus saya lakukan, Ustadz?" Benteng terkuat seorang muslim ada pada doa, Nak. Doa seorang ibu dan doa seorang anak, itu senjata yang tidak bisa ditandingi oleh setan sekalipun. Jangan pernah lelah berdoa. Kita akan ikhtiar, dengan izin Allah. Mari kita coba ruqyah, insya Allah kalau benar ada gangguan, Allah akan tunjukkan. Ucapan itu memberi Alia sedikit cahaya di tengah gelap hatinya. Ia mengangguk penuh harap. Sore harinya, Ustadz Karim datang ke rumah Alia. Ratna sedang berbaring pucat di ranjang, matanya sayu. Melihat kedatangan Ustadz, ia mencoba bangkit tapi ditahan lembut. "Tidak usah bangun, Bu Ratna. Istirahatlah. Kita akan mulai dengan doa." Alia duduk di samping ibunya, menggenggam tangan Ratna yang dingin. Ustadz Karim duduk di dekat kepala Ratna, membuka mushaf kecilnya, lalu mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang namun hikmat. Suaranya bergetar mengisi ruangan, penuh wibawa. Awalnya, ruangan terasa biasa saja. Namun beberapa menit kemudian, suasana mulai berubah. Lampu ruang tamu berkelap-kelip seperti korsleting, padahal aliran listrik tidak bermasalah. Angin dingin tiba-tiba bertiup dari arah jendela yang tertutup rapat. Ratna mulai merintih. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya berubah pucat, lalu keunguan. Dari mulutnya keluar suara aneh, serak dan bukan suaranya sendiri. "Berhenti, jangan ganggu kami." Suara itu dalam dan kasar, membuat bulu kuduk Alia berdiri. Alia menjerit kecil dan semakin erat menggenggam tangan ibunya. "Itu bukan suara ibu saya." Ustadz Karim tetap tegar, suaranya semakin lantang membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas. Bau busuk tiba-tiba menyebar ke seluruh ruangan, seperti bangkai yang membusuk. Ratna menjerit, tubuhnya melengkung seperti menahan sesuatu yang menyiksa dari dalam. Matanya terpejam, air mata mengalir deras. Dari tenggorokannya keluar suara geraman panjang. "La ilaha illallah, keluar kalian, wahai jin yang zalim. Jangan sakiti hamba Allah." Ustadz Karim menempelkan tangannya di kepala Ratna sambil terus melantunkan doa. Tiba-tiba, lampu padam seketika. Rumah gelap gulita, hanya suara bacaan ruqyah yang bergema. Alia menjerit, tapi Ustadz Karim menenangkan. "Tenang, Nak. Jangan takut. Bacalah doa bersama saya."
Dengan terbata-bata, Alia mengikuti bacaan Ustadz. Suaranya bergetar tapi penuh tekad. Saat itu, Ratna memuntahkan cairan hitam pekat bercampur darah dari mulutnya. Cairan itu menetes ke lantai, menimbulkan bau busuk yang lebih menusuk. Alia hampir muntah melihatnya, tapi ia tetap bertahan. Perlahan, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, tubuh Ratna mulai tenang. Napasnya kembali teratur, meski lemah. Lampu rumah menyala lagi, seolah tak terjadi apa-apa. Suasana hening. Hanya terdengar isak tangis Alia yang langsung memeluk ibunya. Alhamdulillah. Ibu masih ada. Ratna membuka matanya pelan. Wajahnya pucat, tapi ada secercah lega di matanya. Alia, ibu, merasa agak ringan. Ustadz Karim mengusap keringat di dahinya. Ini baru permulaan. Gangguannya kuat, tapi insya Allah bisa dilawan. Jangan pernah tinggalkan doa. Terus dekatkan diri pada Allah, jangan biarkan rumah ini sepi dari ayat-ayat suci. Alia mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan ada harapan. Namun, ketika malam semakin larut, Alia sadar Surya tidak kunjung pulang. Ayahnya bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Hatinya perih. Ia ingin berteriak, ingin marah, tapi yang bisa ia lakukan hanya menatap ibunya yang kini terlelap dengan napas sedikit lebih tenang. Dalam hati, Alia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang. Ia tidak akan membiarkan ibunya hancur oleh sesuatu yang tidak terlihat. Harapan yang sempat tumbuh di hati Alia setelah melihat ibunya sedikit membaik mulai terguncang lagi. Surya masih saja dingin, bahkan semakin jarang pulang ke rumah. Alia menyimpan luka dan amarah, tapi juga ketakutan. Ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar perselingkuhan. Senyum licik melati, tatapan penuh tipu daya, dan perubahan sikap ayahnya sudah cukup untuk menyalakan nyala nekat dalam dirinya. Hari itu, ketika ia pulang dari sekolah, Alia sudah memutuskan. Ia tak bisa hanya dia menunggu ibunya disiksa. Tekadnya bulat, ia harus berhadapan langsung dengan perempuan yang telah merusak rumah tangganya. Dengan tangan bergetar, ia mencari tahu alamat rumah Melati melalui teman yang pernah melihat perempuan itu di pasar kota. Setelah mendapat kepastian, Alia pergi tanpa memberitahu ibunya. Rumah Melati berada di ujung sebuah gang sempit. Dari luar tampak sederhana, tapi ada nuansa aneh yang membuat bulu kuduk Alia berdiri. Jendela-jendela tertutup kain hitam, dan dari celahnya tercium bau wangi kemenyan yang menusuk. Alia menelan ludah, meneguhkan hati, lalu mengetuk pintu kayu yang catnya mulai mengelupas. Pintu terbuka pelan, memperlihatkan sosok Melati. Perempuan itu tampak jauh lebih muda daripada usianya. Wajahnya begitu cantik dengan riasan tipis yang menonjolkan senyum liciknya. Tatapannya langsung menusuk Alia, seolah menelanjangi isi hati gadis itu. Siapa ini? Anak manis juragan emas? Suara Melati terdengar mengejek, namun tetap lembut. Alia menahan gemetar. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan lantang meski suaranya sempat bergetar. Kalau tante mau ambil ayah saya, silakan. Tapi jangan siksa ibu saya. Melati terdiam sejenak, lalu tertawa panjang. Tawa itu dingin, menggema, membuat udara sekitar terasa lebih pekat. Ia melangkah mendekat, menatap Alia dengan sorot mata penuh penghinaan. Kamu berani sekali bicara begitu padaku. Gadis kecil seperti kamu pikir bisa melawan aku? Hahaha. Melati mendongak, tawanya mengguncang. Kamu kira aku hanya ingin ayahmu? Aku ingin lebih dari itu. Dan ibumu, dia hanya penghalang yang harus disingkirkan. Alia mengepalkan tangan, berusaha menahan amarah dan air mata. Cukup. Jangan ganggu ibu saya lagi. Apapun masalahmu dengan ayah, jangan libatkan kami. Sekali lagi Melati hanya tertawa. Ia melangkah mundur, matanya menyipit. Kamu baru saja membuat kesalahan besar, Alia. Sangat besar. Tanpa berkata apa-apa lagi, Alia berlari pergi meninggalkan rumah itu. Dadanya berdebar kencang, kakinya hampir lemas, namun tekadnya tetap kuat. Ia tahu risiko dari keberaniannya, tapi ia tak peduli. Demi ibunya, ia rela menghadapi apapun. Malam itu, rumah Surya terasa mencekam. Ratna sedang berbaring dengan tubuh lemah, sementara Alia menemaninya. Sekitar pukul 2 dini hari,
Udara tiba-tiba menjadi dingin menusuk. Lampu kamar redup, lalu berkelap-kelip seperti mau padam. Tiba-tiba tubuh Alia kejang hebat. Ia terjatuh di samping ibunya, matanya terbalik memutih, bibirnya kaku, dan tubuhnya bergetar hebat seperti terkena setrum. Ya Allah! Alia! Ratna menjerit panik. Ia mencoba memegang tubuh anaknya, namun tubuh itu terasa kaku, dingin, dan berat. Nafas Alia tercekat, seperti orang yang hampir kehilangan nyawa. Ratna berusaha mengguncang tubuh Alia, memanggil-manggil namanya. Namun yang terdengar justru suara aneh dari mulut gadis itu. Suara serak, dalam, bukan suara manusia. Pergi, kau tak bisa menahannya, dia milikku. Ratna terisak histeris. Air matanya mengalir deras. Ia tahu ini bukan penyakit biasa. Ini ulah santet melati. Doa demi doa ia panjatkan di tengah kepanikannya, membaca ayat kursi dan surah-surah pendek dengan suara bergetar. Namun tubuh Alia terus menegang. Kadang ia menggeliat hebat, lalu kembali kaku. Matanya tetap memutih, hanya putihnya saja yang terlihat. Dari mulutnya keluar busa tipis bercampur darah segar. Bau amis langsung memenuhi ruangan, membuat Ratna hampir pingsan. Ya Allah, lindungi anak saya, jangan ambil dia dari saya. Ratna merintih sambil memeluk tubuh Alia yang semakin dingin. Di luar rumah, anjing-anjing menggonggong bersahutan. Angin bertiup kencang, jendela bergetar keras. Suasana semakin mencekam, seolah seluruh alam ikut merasakan derita yang sedang menimpa mereka. Ratna tak tahu lagi harus bagaimana. Suaminya entah di mana, sementara anaknya kini seperti di ujung maut. Ia hanya bisa menangis, memohon, dan terus memeluk tubuh Alia yang kaku, berharap masih ada secercah keajaiban yang bisa menyelamatkan darah dagingnya. Ratna hanya bisa menangis, memeluk tubuh Alia yang kaku dan kejang. Nafas anaknya tersendat, kadang berhenti, lalu tersengal kembali. Dari mulutnya masih keluar busa bercampur darah, sementara matanya tetap memutih tanpa bola mata hitam terlihat. Isak Ratna semakin keras, hingga jeritannya terdengar sampai keluar rumah. Tetangga yang mendengar hanya berbisik-bisik. Tak ada yang berani mendekat, semua tahu rumah Surya sudah lama dikelilingi aura gelap yang tak biasa. Dalam keputusasaan, Ratna mengirim pesan singkat kepada Ustadz Karim. Hanya kalimat pendek, tolong, Alia, disiksa jin. Tak lama kemudian, suara ketukan keras di pintu depan terdengar. Ratna yang masih berlinang air mata berlari membukanya. Di sana berdiri Ustadz Karim, wajahnya tegas namun penuh iba, ditemani 3 murid ngajinya. Salah satunya membawa Al-Quran, yang lain membawa botol air mineral dan beberapa minyak wangi. Bismillah, Bu Ratna, mari kita berjuang. Jangan takut, insya Allah bersama kita, ucap Ustadz Karim menenangkan. Ratna hanya mengangguk terbata-bata, lalu memandu mereka masuk ke kamar Alia. Begitu pintu dibuka, hawa panas bercampur bau busuk menyergap. Seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Murid-murid Ustadz saling pandang, wajah mereka tegang. Di atas ranjang, Alia masih menggeliat, tubuhnya menegang kaku lalu tiba-tiba terhempas ke arah lain. Suara aneh keluar dari mulutnya, kali ini bukan suara gadis remaja, melainkan suara laki-laki tua yang berat dan serak. Kalian tak akan bisa mengusirku, dia milikku, milik kami. Ratna terisak keras, memeluk tubuh anaknya erat-erat. Ya Allah, jangan ambil anakku, selamatkan dia. Ustadz Karim segera duduk bersila di samping Alia, membuka mushaf Al-Quran, lalu mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Suasana kamar mendadak berubah. Lampu berkelap-kelip, kadang terang, kadang hampir padam. Benda-benda di meja belajar Alia bergetar, buku-buku jatuh berhamburan ke lantai. Tirai jendela berkibar padahal jendela tertutup rapat. Alia menjerit keras, suaranya bercampur 2 nada sekaligus, suaranya sendiri yang melengking, dan suara laki-laki tua yang berat. Tubuhnya melenting, lalu membentur kasur dengan keras. Ratna berusaha menahannya, tapi tubuh Alia terasa seperti memiliki kekuatan tak wajar, mendorong ibunya hingga hampir terlempar. Jangan berhenti, Bu Ratna, teriak Ustadz Karim sambil terus membaca ayat ruqyah. Doa seorang ibu lebih ampuh dari semua bacaan, jangan berhenti berdoa. Ratna gemetar, namun ia memejamkan mata dan mulai melantunkan doa dengan suara parau, air matanya terus mengalir. Ya Allah, jangan ambil anakku, lindungi dia dari segala sihir, dari segala gangguan jin, hamba ikhlas,
Tapi jangan biarkan anakku menderita begini. Murid-murid Ustadz bergantian membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas. Suara mereka bersahutan, semakin keras, menutupi jeritan Alia yang terus melawan. Tiba-tiba, dari mulut Alia keluar suara tawa panjang, suara seorang laki-laki bercampur gemas seram. Hahaha. Kalian tak akan sanggup. Dia sudah terikat, darahnya sudah jadi tumbal. Lampu kamar padam sesaat, lalu menyala kembali dengan nyala redup. Di dinding, bayangan hitam bergerak cepat, seolah ada sosok lain yang melintas. Bau busuk semakin tajam, menusuk hidung hingga membuat murid-murid Ustadz hampir muntah. Ustadz Karim tetap fokus. Ia meletakkan telapak tangannya di ubun-ubun Alia, membaca ayat kursi berulang-ulang. Alia meronta, menggeliat seperti ikan tercekik di darat, lalu mendadak terdiam dengan mata melotot. Dari mulutnya terdengar suara serak penuh dendam. Kalian akan mati satu persatu. Ibu ini akan ikut bersamaku, anak ini sudah jadi milikku. Ratna semakin histeris, memeluk tubuh Alia dengan erat. Tidak. Tidak. Dia bukan milikmu. Dia anakku, darah dagingku. Ya Allah, tolong kami. Tangisan Ratna semakin keras, bercampur lantunan doa yang tak putus. Anehnya, setiap kali ia menyebut nama Allah dengan penuh air mata, tubuh Alia bergetar hebat, seolah makhluk yang merasukinya kesakitan. Lanjutkan, Bu Ratna. Terus sebut nama Allah. Itu yang melemahkannya, seru Ustadz Karim. Ruqyah berlanjut lebih dari 1 jam. Suara bacaan Al-Quran menggema di seluruh rumah, seakan melawan kekuatan gaib yang berusaha bertahan di tubuh Alia. Kadang terdengar suara jeritan, kadang suara tawa, kadang pula benda-benda berjatuhan tanpa sebab. Hingga akhirnya, setelah lantunan ayat As-Saffat dibacakan, tubuh Alia bergetar hebat, lalu terlempar ke belakang. Ia terjatuh keras ke lantai, tubuhnya mengejang beberapa kali, lalu terdiam. Matanya perlahan menutup, nafasnya tersengal, kemudian sunyi. Ratna menjerit histeris, mengira putrinya sudah tak bernyawa. Ia menubruk tubuh Alia, menangis sekencang-kencangnya. Alia, jangan tinggalkan ibu. Ya Allah, jangan ambil dia dari hamba. Ustadz Karim memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk tenang. Mereka mendekat, mencoba memeriksa denyut nadi Alia. Ada detak, meski lemah. Nafasnya masih ada, meski tipis. Semua terdiam, menahan napas, menunggu dengan cemas. Apakah Alia berhasil diselamatkan, atau tubuhnya kini sudah menjadi wadah bagi sesuatu yang lain? Ratna masih memeluk putrinya erat-erat. Air matanya tak berhenti menetes, membasahi wajah Alia yang pucat. Ustadz Karim duduk di sisi ranjang, mengusap kening Alia dengan tangan yang masih hangat setelah membaca ayat-ayat suci. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam akhirnya memberi jawaban. Nafas Alia perlahan mulai teratur. Kelopak matanya bergerak, lalu membuka sedikit. Bola matanya yang semula putih kini kembali seperti semula, meski terlihat lemah. Ibu, suara Alia pelan, hampir tak terdengar. Ratna langsung terisak keras. Ya Allah, anakku, syukur, syukur alhamdulillah. Ia menciumi wajah Alia berulang kali, seolah tak ingin kehilangan lagi. Ustadz Karim tersenyum tipis, wajahnya penuh lega. Insya Allah dia sudah terbebas. Namun masih lemah. Jangan biarkan dia sendirian, terus dampinginya dengan doa dan bacaan Al-Quran. Ini belum berakhir sepenuhnya, tapi Allah sudah menolong kita. Murid-murid Ustadz menutup mushaf mereka dengan wajah lega. Meski tubuh mereka masih terasa gemetar akibat mencekamnya proses ruqyah tadi, mereka tahu pertolongan Allah telah nyata. Malam itu Ratna tidak tidur. Ia duduk di sisi Alia, terus melantunkan doa dengan suara lirih. Tangannya tak lepas menggenggam jemari putrinya. Hatinya penuh syukur sekaligus takut. Ia tahu, ujian hidupnya belum selesai. Hari-hari berikutnya, kondisi Alia perlahan membaik. Wajah pucatnya kembali berwarna, senyumnya muncul kembali meski samar. Sesekali ia masih terbangun dari mimpi buruk, berteriak ketakutan, namun Ratna selalu memeluknya dan membisikkan doa. Sementara itu, kabar tentang Surya semakin membuat hati Ratna hancur. Lelaki yang dulu ia cintai kini hidup sepenuhnya dalam genggaman melati. Ia bagai boneka tanpa jiwa, menuruti semua perintah wanita itu. Rumah tangga yang dibangun puluhan tahun runtuh seketika, hanya karena nafsu dan tipu daya.
Namun di tengah luka itu, Ratna mulai menemukan jalan lain. Ia sadar mengejar Surya hanya akan membuat dirinya makin tenggelam dalam dendam. Ia memilih ikhlas. Ia memilih fokus pada Alia, pada ibadah, dan pada ketenangan jiwa. Ya Allah, doa Ratna suatu malam sambil menatap wajah Alia yang tertidur, jika memang jodohku hanya sampai di sini, hamba ikhlas. Biarlah Surya pergi. Yang penting, selamatkan anakku, lindungi keluarga kecilku. Hamba berserah pada MU. Waktu berjalan. Luka perlahan berganti dengan kekuatan. Ratna menjadi lebih tekun beribadah. Ia rajin mengikuti pengajian, mendekatkan diri pada Al-Quran. Alia pun tumbuh menjadi lebih dewasa setelah pengalaman mencekam yang ia lalui. 1 tahun berlalu. Pada suatu sore, Ratna sedang duduk di serambi rumah sambil menyiapkan air minum. Seorang tetangga datang dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Bu Ratna, dengar kabar terbaru? Tentang Melati?" Ratna terdiam sejenak. Nama itu masih menyisakan luka, meski hatinya berusaha menghapus. "Ada apa dengan dia?" tanyanya hati-hati. Katanya, "Dia sekarang lumpuh, Bu. Sudah berbulan-bulan tak bisa berjalan. Kulitnya mulai membusuk," katanya, "wajahnya yang dulu cantik, sekarang mengerikan. Orang-orang bilang, santet yang dulu ia sebarkan berbalik menyerang dirinya sendiri." Ratna terhenyak. Hatinya bergetar, tapi bukan karena rasa puas. Ada semacam iba yang muncul, bercampur ngeri. Ia teringat semua penderitaan yang dialaminya, namun ia juga sadar, semua itu kini kembali pada pelakunya. Subhanallah, Ratna berbisik lirih. Ia memandang langit sore yang berwarna jingga, mata berkaca-kaca. "Engkau Maha Adil, ya Allah." Balasan selalu datang pada waktunya. Tetangga itu melanjutkan, "Surya juga, katanya masih bersamanya, meski seperti budak. Ia tak pernah terlihat waras lagi. Hidup mereka seperti terkutuk, terasing dari masyarakat. Tak ada yang berani mendekat." Ratna menghela napas panjang. Ada rasa sakit yang masih tersisa, namun kali ini ia memilih untuk tidak lagi memelihara dendam. Biarlah, semua urusan manusia kembali pada Allah. Yang penting, kita jaga diri kita sendiri. Malam itu, Ratna merenung panjang. Ia teringat wajah Melati yang dulu penuh pesona, kini hancur dalam penderitaan. Ia sadar, segala keindahan dunia hanyalah fana. Santet yang dulu digunakan untuk merebut, kini menjadi racun bagi diri sendiri. Ratna tersenyum tipis, menatap Alia yang tertidur pulas. Gadis itu kini tampak lebih damai, jauh dari gangguan gaib yang dulu hampir merenggut hidupnya. Hatinya berbisik, balas dendam sejati bukanlah dengan membalas, melainkan dengan melihat bagaimana Allah menegakkan keadilannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ratna bisa tidur dengan hati benar-benar tenang. Namun di tempat lain, hidup Surya justru semakin tenggelam dalam kesengsaraan. Wajahnya yang dulu gagah kini tampak lusuh. Tatapan matanya kosong, seringkali melantur tanpa arah. Sejak Melati lumpuh, Surya seolah kehilangan pegangan hidup. Bukannya kembali waras, ia justru semakin terjerat dalam lingkaran gelap yang diciptakan oleh perempuan itu. Malam-malam Surya tak pernah lagi tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu melihat sosok Melati dengan wajah membusuk, kulitnya penuh luka bernanah, matanya merah menyala. Arwah perempuan itu bagai menuntut sesuatu darinya. Kadang Surya berteriak histeris di tengah malam, kadang hanya terduduk di pojok kamar sambil menutup telinga, seolah ingin mengusir suara-suara yang hanya terdengar oleh dirinya. Tetangga yang dulu kagum pada kekayaan Surya kini perlahan menjauh. Mereka muak mendengar teriakan-teriakan gila setiap malam, muak mencium bau anyir dari rumahnya yang tak pernah lagi dirawat. Tidak ada lagi jamuan mewah, tidak ada lagi senyum angkuh yang dipamerkan Surya. Yang tersisa hanya rumah besar yang perlahan membusuk, dihuni oleh 2 jiwa yang terkutuk. Kasihan sebenarnya, tapi itu sudah balasan dari Allah, bisik seorang tetangga ketika lewat di depan rumah Surya. Dulu dia tinggalkan istri dan anaknya demi perempuan itu. Sekarang lihat, apa yang tersisa? Hanya kesepian dan kegilaan, sahut yang lain. Tak ada seorang pun yang mau membantu. Bahkan keluarga Surya sendiri memilih menjauh, tak sanggup menghadapi aib yang sudah terlanjur tersebar. Sementara itu, Ratna dan Alia memilih untuk tidak menoleh ke belakang. Hidup mereka memang jauh lebih sederhana sekarang. Ratna membuka warung kecil di teras rumah, menjual kue basah dan minuman sederhana.
Alia membantu sepulang sekolah, kadang juga mengaji bersama anak-anak kecil di musola dekat rumah. Tidak ada kemewahan, tidak ada perhiasan, tidak ada lagi surya di sisi mereka. Tapi ada ketenangan, ada tawa yang tulus, ada doa yang tak pernah putus. Ratna merasa inilah kekayaan yang sesungguhnya. Alia, jangan pernah iri dengan orang yang tampak mewah, ucap Ratna suatu sore saat mereka duduk berdua. Kekayaan dunia bisa hancur seketika, apalagi kalau didapat dengan cara yang salah. Yang paling penting, kita jangan jauh dari Allah. Itu bekal yang sebenarnya. Alia mengangguk pelan, matanya berbinar. Aku mengerti, Bu. Aku tidak mau lagi mengingat masa lalu. Yang penting kita bisa bersama dan tenang seperti ini. Ratna tersenyum, mencium kening putrinya. Hatinya penuh syukur, meski luka yang ditinggalkan Surya tak sepenuhnya hilang. Namun ia yakin, setiap langkah baru yang ia ambil akan semakin menjauhkan dirinya dari kegelapan. Di sisi lain, Surya semakin terperosok. Setiap malam ia merasa Melati duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan mata kosong. Kadang ia merasa ada tangan dingin menyentuh wajahnya, kadang terdengar bisikan lirih di telinganya, "Kau milikku, selamanya." Hidupnya tak lagi waras. Tubuhnya kurus, rambutnya berantakan, jiwanya terguncang. Rumah besar itu menjadi penjara, dan Melati, meski tubuhnya membusuk dan lumpuh, menjadi rantai yang tak bisa dilepaskannya. Hingga suatu hari, kabar beredar, Surya terlihat berjalan sendirian di jalan desa, mulutnya komat kamit tak jelas, matanya kosong menatap langit. Orang-orang hanya menggelengkan kepala. Tidak ada yang mau mendekat, tidak ada yang sudi menolong. Ia telah kehilangan segalanya. Harta, keluarga, kewarasan, bahkan harga diri. Ratna mendengar kabar itu dari tetangga, namun ia hanya terdiam. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian yang tersisa. Yang ada hanya rasa iba, bercampur dengan doa lirih. Ya Allah, jangan biarkan aku dan anakku jatuh seperti dia. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu Engkau jaga dalam cahaya MU, bisiknya dalam hati. Waktu berjalan. Musim berganti. Ratna dan Alia terus menapaki kehidupan baru mereka dengan penuh keteguhan iman. Meski sederhana, mereka tahu arah hidup mereka kini jelas, mendekat pada Allah, menjauhi jalan gelap yang pernah menghantui. Dan di akhir kisah ini, pesan moral terpatri jelas, kekayaan, pesona, dan kenikmatan dunia tak ada artinya bila diraih dengan dosa. Segala tipu daya, pesugihan, dan santet hanya akan berbalik menghancurkan. Yang tersisa hanyalah kutukan, kesepian, dan penyesalan. Sementara bagi mereka yang memilih ikhlas dan sabar, hidup sederhana namun penuh doa akan selalu menghadirkan cahaya. Alia menatap ibunya suatu malam, tersenyum hangat. Bu, rumah kita memang kecil, tapi aku merasa damai di sini. Ratna memeluknya erat, air mata bahagia menetes. Damai itulah rezeki terbesar, Nak. Damai inilah anugerah Allah yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan dengan itu, mereka menutup pintu masa lalu, melangkah pada jalan baru yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dendam dan kutukan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa dukung aku dengan tekan tombol subscribe channel ini. Terima kasih.